Bapak Listio Sigit itu adalah pimpinannya. Seharusnya dia malu, tetapi dia diam saja seolah-olah dia tidak sadar bahwa ini adalah kesalahan daripada pucuk pimpinan. Ya kan, ikan busuk dari kepala. Ikan busuk dari kepala, Saudara. Ya kan, dan harus bertanggung jawab terhadap semua masalah yang ditimbulkan oleh institusi Polri. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, Polri resmi melakukan penahanan terhadap pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Tersangka kasus dugaan penodaan agama itu ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri mulai jam 2 Rabu dini hari selama 20 hari ke depan. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Kuasa hukum Panji Gumilang menyatakan penahanan kliennya itu merupakan tragedi kemanusiaan. Menurut pihak Panji Gumilang, proses pemeriksaan dari berstatus saksi hingga menjadi tersangka dan ditangkap sangatlah cepat. Selain menduga telah terjadi kriminalisasi, Hendra berharap dengan alasan kemanusiaan dapat menangguhkan penahanan Panji Gumilang yang berusia 77 tahun. Kemudian dilanjutkan kepada tahapan penahanan ini dalam satu malam. Ya, ini kita sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di Bareskrim, kita nggak paham, tapi kita dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak Panji Gumilang ini. Sementara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka penodaan agama merupakan tindakan yang keliru. Menurut Arif Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, ucapan Panji Gumilang merupakan bagian dari keyakinan serta kemerdekaan pendapat dan beragama yang seharusnya dihormati dan dilindungi pemerintah. Kalau memang ada
kelompok masyarakat yang tidak sependapat, ya sampaikan saja tidak sependapatnya di mana, dan sampaikan dengan masukan kritik, bukan kemudian perbedaan pendapat, perbedaan terkait dengan keyakinan beragama begitu kemudian masuknya ke wilayah pidana. Tampaknya pihak Barreskrim Polri tetap melanjutkan proses hukumnya dalam kasus dugaan penistaan agama dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Apakah ini dilanjut? Tidak ada informasi. Ya kan? Namun sampai hari ini belum mendapatkan informasi resmi dari Barreskrim Polri. Ya kan, nanti ditanyakan ya Barreskrim Polri, bagaimana kelanjutannya? Ya kan, ini ditanyakan kembali ya, dan apakah Barreskrim bisa memberi jawaban sih? Saya juga inginnya tuh bisa ada komunikasi ya, dengan Barreskrim, setidak-tidaknya dengan pengacara dari siapa, Panji Gumilang, saudara, hari ini kok saya itu kemana sih orang daripada pengacara saya Panji Gumilang, saudara ya, seperti Hendra Effendi atau siapa, ada 3 sebenarnya pengacara ini, tapi tidak ada kabar beritanya, hilang begitu saja. Terus bagaimana dengan kasus daripada Ridwan Kamil yang 9 triliun, itu kan ditutup, hilang aja saudara. Semua bisa begitu tuh gimana sih? Ya kan kita butuh informasi semua dari media-media, termasuk adalah dari pengacaranya sendiri. Dan kalau begini apa? Semua serba tertutup ya. Kasus daripada si Ridwan Kamil juga hilang begitu saja. Itu kapan muncul lagi nggak tahu deh, ya kan? Ya, Merdeka. Selamat malam untuk semuanya yang ada di room ataupun di ruang chat. Malam ini kita membahas ini hari ke-65. Aduh, saya di Barreskrim. Betul. Ini saya ingin memberikan satu ilustrasi, Pak Indro. Jadi ketika kasus Syekh ini kan tokoh ahli pertanian. Betul. Kan kemudian magister pertanian, master pertanian, yang beliau itu sangat concern terhadap Indonesia. Nah, ketika dipersekusi, dikriminalisasi, itu kan prosesnya cepat sekali itu. Jadi ketika sudah diangkat, ditingkatkan menjadi tersangka, saat itu juga dilakukan penahanan. Nah, kemudian sekarang perpanjangan, tidak ada penjelasan, tidak ada press release dari Barreskrim. Ini kan satu hal yang sangat kontras jika dibandingkan dengan kasusnya Mentan, Menteri Pertanian. Betul, di Al-Zaitun kan diisukan, iya, di Al-Zaitun kan diisukan ada gudang senjata, ada pabrik senjata. Nah, sementara Mentan kita ini ketika digeledah di rumah dinasnya ada senpi, puluhan senpi, kemudian puluhan miliar uang cash, duit kontan ya kan, duit kontan. Sigapan petugas ini di mana ini? Malah sempat jalan-jalan ke luar negeri. Menkonya kok nggak ada suara, Menkonya mengapa mulut daripada Menko itu mengapa bisa menutup ya, tidak mempermasalahkan kasus daripada Syahrul Yassin. Makanya ini. Jadi kan sangat tidak sesuai dengan penjelasan bahwa negara kita ini negara hukum. Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Kenyataannya kan ada pembedaan yang sangat jelas itu. Ketika menangani kasus Syekh Panji Gumilang dengan kasus Menteri Pertanian, sama-sama perkara hukum, kita tidak melihat apa perkaranya ya, sama-sama persoalan hukum. Tapi di situ jelas ada pilih kasih, tebang pilih. Jadi tapi kalau saya kan dengan kepandaiannya, kalau ini dengan kepandaiannya nyolong duit, saudara. Ini adalah Syahrul Yassin Limpo ini
dan dia sudah terkenal. Satu keluarga itu maling, saudara. Satu keluarga maling uang rakyat ini adalah Syahrul Yassin Limpo, terus ada Dewi dan adik daripada Syahrul Yassin Limpo sendiri. Itu adalah perampok uang rakyat, saudara. Silakan. Nah itu. Jadi kalau dari sisi penegakan hukum di Indonesia ini ya sudah dipertontonkan, semakin dipertontonkan kalau tidak ada keadilan. Betul. Sangat tidak ada keadilan. Kalau ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya seperti itu adanya. Betul. Begitu pejabat pemerintah yang kena kasus, tidak ada kesigapan yang dihadapi oleh aparat yang ditunjukkan kemarin untuk kasus Syekh Panji Gumilang ini. Tapi kan bagus juga ya Banyu Langit. Sekarang ini justru TikToker bersuara. Kalau kemarin kan tiap hari kita bersuara, tapi TikToker sekarang ini bersuara. Moga-moga suara mereka yang sayup-sayup itu didengar oleh pihak Barreskrim, ya kan? Semoga didengar dengan cermat apa yang harus dilakukan oleh Barreskrim. Silakan. Iya, itu Pak Indro yang saya sampaikan, dengan harapan segeralah Syekh dikembalikan ke kampus Az-Zaitun karena sudah sangat dirindukan dan diberikan kembali keleluasan beliau untuk membangun pendidikan untuk Indonesia Raya. Sekian Pak Indro, salam merdeka. Merdeka, terima kasih ya Banyu Langit ya. Dan semestinya kasus daripada Syekh Panji Gumilang ini, saya bilang ini adalah kebaikan daripada Syekh sendiri ya. Saya itu ingin meredam, saudara, kasusnya itu supaya tidak terlalu digeber. Tapi yang di luar ini yang justru mempublikasikan dari media-media. Dan media-media sampai yang tadi saya baca pun, saya tidak yakin, saudara, itu suatu pernyataan daripada Syekh Panji Gumilang terhadap MUI, saudara. Saya tidak, karena apa? Pengacara daripada Syekh tidak pernah mau berbicara, ya kan? Benar atau tidak apa yang dilakukan daripada pengacara saya tidak tahu ini. Ya kan, kita hanya mendengar dari info media aja, saudara, yang kredibel, ya kan, bukan media-media abal-abal. Ini yang kita lakukan. Saya mencari data-data berita, makanya kalau saya ingin mendengar mereka yang langsung berbicara, saya simak, habis itu saya bisa menjabarkan. Itu yang kami lakukan. Ya kan, termasuk daripada sekarang ini adalah saya anggap adalah saudara-saudara kita TikToker ini. Dia menyuarakan, ini adalah suara daripada mereka-mereka yang pendukung, yang pro dengan Syekh Panji Gumilang, ya kan? Tapi apakah didengar oleh Barreskrim, ya kan? Mengapa Barreskrim diam 1000 bahasa juga? Apakah dia tidak sadar bahwa Barreskrim juga sudah membuat kesalahan dengan lewat batas waktu yang ditentukan sendiri oleh Barreskrim, saudara? Ya kan? Dengan 60 hari. 60 hari sekarang sudah lewat 5 hari, ya kan? Apakah dia juga tidak merasa berdosa, tidak merasa salah apa yang dilakukan yang sudah dipublikasi, dan itu dipublikasi oleh humas daripada Barreskrim sendiri, ya kan? Termasuk adalah Ahmad Ramadan yang memberikan waktu informasi itu, ya karena bahwa diperpanjang hukuman Syekh Panji Gumilang dari 20 hari menjadi 40 hari, ya kan, ke depan. Berarti sudah 60 hari kan, dan sekarang ini sudah lewat. Sebenarnya jatuh pada kemarin tanggal 2 atau tanggal 1, ya kan, Oktober, itu sudah lewat daripada 4-5 hari. Tapi mereka diam seperti tidak mempunyai sedikit salah pun. Bagaimana dengan kasus Syekh Panji Gumilang? Informasinya apa sih? Ya kan, terus mereka sudah mengungkap bahwa ini adalah bukan delik aduan. Ya kalau bukan delik aduan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat, ditangkapin dong semua. Termasuk adalah si UAS, termasuk semua yang ada di sekeliling UAS. Mereka adalah orang yang semestinya orang-orang yang berlawanan dengan agama Muslim sendiri. Sebenarnya ada berlawanan juga, gitu loh. Mengapa mereka tidak ditangkap? Ya kan, kalau ini adalah bukan delik aduan. Apakah yang diungkap daripada Barreskrim itu benar adanya, bukan informasi atau bukan informasi dari Kapolri? Karena Kapolrinya juga tidak pernah bersuara. Bagaimana kita bisa menilai seorang nilai daripada Kapolri termasuk adalah bawah-bawahannya, begitu loh, ya kan? Tapi jadi benar. Ya silakan Pak. Akhirnya saya curiga ya. Akhirnya saya curiga apa yang saya yakini itu benar. Jadi gini, yang kemarin saya katakan itu ya, akhirnya saya curiga ke sana.
Nah, namun gini Pak Indra, andai kata ini semuanya sudah cooling down, diam, ya, tidak bersuara semua, ini secara diam-diam juga Bareskrim, baik Bareskrim juga akan melakukan pemulangan secara diam-diam. Bisa juga, ya. Bisa, saudara, pemulangan diam-diam ya. Tapi sampai detik ini kan belum ada nih. Ya kan, sampai detik ini, sampai tanggal 5. Dari tanggal 5 Oktober 2023, itu kita tanyakan dan sekarang TikToker juga bertanya juga. Sampai tanggal 5 Oktober 2023, kok belum dikembalikan? Ya kan? Katanya ada kasus yang belum selesai juga terhadap dari kejaksaan. Lah kasus yang mana? Ya kan, sedangkan itu kan dari limpahan dari Dirtipidum atau dari penyidik ke kejaksaan. Setelah dikembalikan oleh kejaksaan kan sekarang dibalikin lagi tuh. Apakah itu bermasalah? Dan kalau ditutup semua dong. Ya kan, mengapa kok menyinggung masalah ada nih belum selesai dari kejaksaan juga, apalagi nih banyak saudara. Dan saya juga tanyakan juga bagaimana dengan instruksi dari RI 2 waktu itu berita suaranya, dan apa kata daripada Menko Polhukam, masih ada itu hutang-hutang yang masih dimiliki oleh Bareskrim terhadap mereka-mereka yang bersuara habis itu terus pergi, ya kan? Mengapa kok diikutin? Bareskrim sendiri kan juga tahu itu. Bapak Menko Polhukam Mahfud MD itu senang begitu. Dan itu sudah diungkap oleh semua media, bersuara, teriak-teriak saudara, membuat heboh, membuat gaduh, habis itu hilang. Seperti kasus-kasus daripada 349 triliun nggak ada beritanya. Dan bagaimana dengan berita Syahrul Yassin Limpo yang ketemu alat bukti dengan 30 miliar uang plus daripada senpi atau pistol. Ya kan, sekarang ini ada 12 pistol. Dan itu sudah ketahuan. Apa kata daripada Menko Polhukam? Kok diam saja? Ya kan? Apa kata daripada Bareskrim? Kok diam saja? Ya kan, berhubungan dengan ini adalah koruptor-koruptor. Apa mereka tidak tahu bahwa Syahrul Yassin Limpo itu selain dia ada lagi 2 saudaranya itu yang berurusan dengan polisi dan sudah dihukum, termasuk Dewi dan adik daripada Syahrul Yassin Limpo. Itu adalah perampok uang rakyat. Mengapa didiamkan? Itu adalah pertanyaan daripada kita sebagai rakyat jelata. Ya, kalau ya, silakan. Kalau yang dicabut itu kan laporan tentang masalah penistaan. Ya. 3 laporan yang dicabut itulah penistaan. Tentang penodaan agama, penistaan atau penodaan agama sudah dicabut, clear kan? Nah, clear. Namun ada TPPU ya. Saya curiga. Ada TPPU yang masih belum clear atau yang masih belum dicabut atau masih belum di SP3. Ini ganjalannya. Ya. TPPU itu kan ungkapan mereka sendiri, Pak Arnold ya. TPPU ya, itu adalah ungkapan daripada tim penyidik sendiri bahwa di sini sudah ditingkatkan nih dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan disertai alat bukti awal yang cukup katanya. Ya. Mana buktinya? Nggak pernah ada, saudara. Dan begitu dibongkar dengan orang-orang yang didatangkan ke Bareskrim, semuanya nggak ada masalah itu, lihat tuh. Kok tidak ada catatan-catatan, biasanya kan gitu kan. Oh ini ya dicurigai. Apakah mereka ini sudah yang orang yang dipanggil ke Bareskrim itu sudah ada hasilnya? Kayaknya tidak ada hasilnya ya Pak Arnold. Tidak ada hasilnya. Ya. Apalagi gini Pak Indra. Andai kata Panji Gumilang ini dipulangkan, ya. Ini dikhawatirkannya ini akan digugat baliknya apa? Nah, jangan-jangan apa yang telah diambil dari Al-Zaitun termasuk berangkas yang isinya uang itu sudah raib juga, itu Pedro. Ya bisa juga kalau misalkan itu diambil atau dirampok ya oleh mereka petugas dalam kutip ya. Dan itu kalau itu bukan hak daripada Bareskrim untuk mengambil uang itu, ya digugat lah. Setidak-tidaknya sekarang ini ada pertanyaan. Berapa banyak uang yang diambil dan uang itu kegunaannya untuk apa? Dan sekarang kan sudah jelas bahwa tidak ada TPPU. Mengapa uang itu tidak cepat-cepat dikembalikan dan kita tidak tahu jumlahnya berapa? Yang tahu ya polisi yang mengambil itu, ya kan? Dan saya juga tidak mendengar informasi dari
orang Al Zaitun. Kemarin saya bertemu loh, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan orang-orang Al Zaitun kan. Saya rapat mereka ngobrol-ngobrol dan saya tidak bertanya ya. Waktu itu yang diambil berapa uang yang di Al Zaitun itu? Dan saya rasa banyak, Pendro. Ya, banyak. Nggak mungkin tidak banyak. Karena gini, Pendro. Dari 7.000 santri yang masuk ke Al Zaitun dengan santri baru kemarin, serta uang-uang pendaftaran itu kan secara otomatis masuk ke berangkas, Pendro. Ya. Dibilang masuk di berangkas ya, dia ambil loh, gila. Ya. Nah, artinya anggaplah taruh di situ ada lebih dari puluhan miliar. Ya. Nah, apakah puluhan miliar itu akan aman-aman saja atau sudah berkurang isinya? Itu kan kecurigaannya ke sana. Itu seharusnya setiap penyitaan itu kan ada perinciannya. Nah, ini perinciannya, apakah ini perinciannya sudah terverifikasi, sudah jelas apa tidak? Itu Pendro. Tapi yang penting ada tanda terimanya kan Pak Suto, Pak Arnold ya. Yang penting mereka begitu dari pihak kepolisian begitu dia menerima uang itu dan begitu dihitung bersama-sama dan dia membuat tanda terima. Dan itu harus dikembalikan dong. Ya kan itu adalah hak daripada para santri dan santriwan semua itu hak daripada lembaga pendidikan di Al Zaitun, itu hak mereka, bukan terus dibagi rata terus diambil, itu perampokan namanya gitu loh. Tuh, ya kan? karena gini ya, andai kata TPPU ini terus digali semakin dalam semakin tidak akan ketemu ya yang namanya TPPU ini. Makanya ya, kalau itu sudah diakui sendiri ya Pak Arnold ya. Itu kan sudah saya Panji Gumilang berhadapan dengan tim penyidik. Semua uang yang keluar yang dihitung adalah yang dibilang TPPU itu semua saya bertanggung jawab. Keluar uang 1 rupiah pun saya bertanggung jawab. Itu ungkapan daripada saya Panji Gumilang. Sekarang dia cari sana, cari sini, cari sana. Nggak ada yang dibilang TPPU. Namanya juga kalau TPPU itu uang dari penjualan narkoba, terus uang dari perampokan, uang dari korupsi. Ini kan nggak ada, itu uang-uang itu jelas saudara. Ya kan bahwa itu semua dari pos-posnya, mungkin pos daripada kelautan, terus pos daripada peternakan. Semua itu kan ada pos-posnya. Uang-uang yang disita oleh Barreskrim itu gitu loh. Kalau dulu di tahun 9899 yang tahu ya, yang ramainya ini bukan masalah TPPU. Tapi di tahun 99 itu pernah ada sempat ramai, tapi ramainya adalah kasus dari dana yang dititipkan oleh pihak Hamas itu dulu ya. Tapi itu jauh itu saudara. Ya, jauh. Kalau itu adalah yang berlawanan dengan saya paling benci dengan orang-orang itu saudara. Betul. Itu adalah ekstremis ya itu. Ya. Betul. Dan itu tidak terbukti tidak terbukti sama sekali. Itu ada yang menyelipkan adalah orang-orang dari 212 itu waktu itu pernah ada beberapa orang mengirim uang ke sana saudara. Ya kan itu orang dari 212. Saya lihat itu dan waktu itu jadi buron tapi muncul lagi dan tidak ditangkap. Nah, karena itu mungkin dia dianggap punya masa. Dia sudah dianggap buron, ya kan waktu itu ada komisi kecil, tahulah kita orang 212 itu. Waktu habis itu terus muncul lagi tidak ditangkap. Ya kan berarti mereka ketakutan orang-orang dari Barreskrim ini menangkap orang juga pikir-pikir. Mengapa saya Panji Gumilang orang yang baik begitu langsung ditangkap? Ya kan dianggap Panji Gumilang adalah bukan pemberontak ya. Orang-orang baik. Itulah jahatnya daripada kepolisian. Itulah makanya tadi ya ada benarnya ada tidaknya ya. Tadi saya sedikit mengutip dari apa yang dikatakan oleh rekan saudara kita ya Pak Abraham. Ada benarnya ada tidaknya. Benar. Andai kata institusi Polri ini dikembalikan lagi kepada Hankam, artinya kan akan mengulang sejarah seperti dulu ya. Itu ada sisi buruknya. Tapi sisi baiknya adalah ini untuk mengendalikan institusi Polri, khususnya para oknum-oknumnya ini agar tidak kebablasan, gitu Bendro.
Ya. Tapi apa tidak Tapi bisa ya, dikontrol oleh Kementerian Dalam Negeri ya? Saya rasa juga Kementerian Dalam Negeri cukup lah ya kan. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri ini dikontrol oleh Presiden, ya kan. Termasuk adalah wakilnya juga boleh mengontrol karena dia adalah wakil. Tapi kalau yang betul. sekarang ini justru yang kebablasan dari atasnya nih. Ya. Ya karena sudah ada pelimpahan dari Presiden kepada RI 2, ini yang kebablasan nih. Dia bisa memberi instruksi segala macam kepada Barreskrim dan instruksinya tidak jelas. Instruksi dengan tanda kutip adalah perampokan, saudara. Dia ingin mengambil aset-aset daripada Al Zaitun. Itu kan nggak boleh, saudara. Itu punya orang loh. Itu punya swasta loh. Bukan punya negara. Ya kan? Mengapa mereka ingin merampok gitu loh? Ya silakan. Nah, kalau masalah fatwa MUI yang kemarin dikatakan oleh Sekjen MUI bahwa itu fatwa sudah kadaluarsa, ya, oke. Bisa dikatakan kadaluarsa, tapi secara resmi harus dicabut. Secara resmi ya, itu harus dicabut. Nah, kalau dibilang kadaluarsa, yang namanya fatwa itu tidak ada istilah kadaluarsa sebetulnya. Ya. Tidak ada istilah kadaluarsa. Fatwa itu kan rekomendasi. Ya. Rekomendasi itu tidak ada istilah kadaluarsa. Mungkin orang daripada wasekjen daripada MUI ini dia tidak enak berbicara bahwa ini sebenarnya sudah expired, saudara, ya kan? Itu dibuat, ya disimpan aja, orang namanya secari kertas doang, saudara. Itu adalah pengumuman, ya kan? Kalau fatwa ini adalah pengumuman, bla 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 1, 2, 3 segala macam, dan itu disimpan oleh Barreskrim, saudara. Nah, nanti kapan-kapan bisa dipergunakan juga kalau untuk mereka-mereka yang terkena dengan kasus 156A, itu tujuannya kan itu nih, 156A ditangkap, ditahan. Ya kan itu. Tapi untuk pasal 156A sendiri 3 tahun lagi ya, kalau tidak salah ini ya, sekarang ini 2023, 2024, 25, 26. 2026 ini pasal 156A sudah hilang. Aduh, ya. Sekarang aja kalau bisa dihilangin, Pak. 3 tahun itu lama. Ya kan, kenapa sekarang ini masih jadi nempel-nempel, embel-embel di itu sekarang jadi senjata. Senjata oleh Barreskrim, senjata oleh MUI, saudara, ya kan? 156 Undang-Undang ITE ini seharusnya sudah dihapus, ya kan? 156A itu dulu bikinan daripada mereka-mereka yang melo, yang pejabat presiden yang melo, ya kan? Melo kita tahu sendiri, saudara, waktu itu mereka-mereka begitu ditembak oleh media langsung membuat lagu. Itu adalah pejabat-pejabat itu dulu. Sekarang ini harusnya dihapus nih. Karena itu sekarang buat senjata, mereka menangkap orang-orang itu ya. Sekarang yang ditangkapi kemarin itu oleh Barreskrim atau mungkin itu instruksi daripada MUI, itu orang-orang yang tidak salah loh, hanya perkara masalah agama, ngomong sedikit masalah agama ditangkap. Ya kan, masalah apa ditangkap. Gila, agama menjadi senjata itu. Terutama Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 14 itu. Aduh, itu panjang lagi, hukumannya banyak ya. Itu Pak Arnold, ya. Ya kan? Betul. Itu 10 tahun daripada itu. MKC itu jadi 10 tahun loh, ya kan, ngeri. Ngeri. Seharusnya itu kan undang-undang itu kan produk Belanda ya. Produk Belanda di tahun 1946. Itu malah ngeri lagi tahun 1946, saudara, itu diungkap-ungkap lagi. Dan itu menjadi senjata loh. Sekarang ini menjadi senjata untuk menghukum orang yang lebih daripada 5 tahun atau 10 tahun. Ngeri. Nah, pasal 14 ini kalau yang saya lihat ya di undang-undang yang baru ini pasal 14 akan hilang. Ya. Undang-Undang Nomor 1 pasal 14 tahun 1946 ini hilang. Ya. Karena memang betul ini adalah produk Belanda dan ini emang sudah harus waktunya dihilangkan. Dan itu akan hilang nanti. Dan itu emang sudah dihapus, diganti dengan undang-undang yang baru. Dan itu emang udah hilang. Produk Belanda itu. Nah, tapi di akhiran di penghujung menjelang hilangnya pasal 14 ini banyak dipakai ini, gitu lah. Ya. Termasuk yang menjadi korbannya MKC, korbannya juga itu benar. Nah, termasuk juga itu dipakai, saudara. Dipakai sama mereka ya, banyak saudara kita yang dari Malang ditangkap perkara itu, ya kan. Satu, saudara, itu mereka ini
Terus ada beberapa orang yang tertangkap tapi tidak diekspos yang sekarang ini mungkin masuk di tahanan ya, di mana-mana. Nah, yang di Polda Jabar kasusnya seperti apa sekarang? Ya. Dia ini ada kasusnya nih, Bapak Yusuf ya, Manubulu. Ya. Bapak Yusuf Manubulu waktu itu ada, tapi sekarang ini saya nggak tahu disimpan apakah mereka juga menunggu pembayaran belum beres ya. Mungkin ada transaksi. Mereka kan juga bisa transaksi, saudara. Ya kan, polisi-polisi transaksi. Ya kan, mengumpulkan uang berapa, nanti habis itu terus ditebus. Kesalahan tidak jelas. Ini saudara bobroknya yang namanya institusi kepolisian di Indonesia. Saya lihat mereka transaksi dengan transaksi uang, saudara. Dan ini kalau terus-menerus didiamkan, bagaimana? Presiden diam saja. Ini adalah mengenai kasus hukum di bidang institusi Polri dan banyak masalah juga. Sekarang ini kan kita lihat apa yang terjadi kepada saya, Pak Panji Gumilang. Apakah ini diam saja? Tidak, saudara. Ini sepertinya ada suatu negosiasi yang sampai sekarang belum beres. Ya kan? Termasuk adalah uang-uang yang diblok oleh pihak Bareskrim. Tadinya yang ngeblok adalah dari TPPU. Ya kan? Terus ditarik kembali oleh Bareskrim. Dan bagaimana uangnya itu, apakah tidak dipakai? Ya kan? Dan katanya uang itu ada ratusan miliar. Dan uang yang sudah dikumpulkan oleh siapa Panji Gumilang untuk segala macam kebutuhan yang ada di sana, ya kan? Dan apakah uang itu benar-benar tidak hilang, tidak diambil oleh yang tidak berkepentingan? Nah, kita tidak tahu, saudara. Karena itu apa? Mereka mengambil alih dan dianggap itu adalah uang daripada uang jarahan. Ini uang orang pribadi loh. Mungkin pribadi termasuk keluarga daripada siapa Panji Gumilang. Mereka seenak sendiri, saudara. Seperti uang dari perampokan. Kalau Anda mengambil uang itu dari judi online itu nggak masalah, saudara. Itu adalah uang rakyat yang dikumpulkan oleh penjudi-penjudi online. Kalau ini adalah uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh siapa Panji Gumilang, ya kan? Dan tujuannya untuk kelangsungan lembaga pendidikan daripada Al Zaitun sendiri. Mengapa diambil sebegitu gampangnya? Ya kan, diambil dari Bank Mandiri, terus dari BRI, dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam itu. Ini kan banyak pindah pos saja, moga-moga itu harus ditarik kembali tuh, dikembalikan tuh. Ya kan, apakah tidak malu itu? Ya kan, Anda punya pimpinan seorang Kapolri, seorang Bapak Listio Sigit Prabowo. Apa tidak malu kalau seorang institusi kepolisian tentang ribut tentang uang-uang yang dikumpulkan di sana dan tidak dikembalikan? Ya kan, itu membuat malu daripada institusi atau ketua kepolisian Indonesia, yaitu Bapak Listio Sigit Prabowo. Katanya mereka ini bersih-bersih ini, ya kan, bersih-bersih membersihkan mereka uang-uang yang di luar. Itu kurang ajar, saudara. Ya kan, harapan kita supaya pihak kepolisian ini tertib ya, tertib administrasi, tertib dengan kasus-kasus. Ya kan, bahwa siapa Panji Gumilang itu kalau sudah diselidik ternyata tidak ada masalah dan semua sudah ada pencabutan dan tidak ada yang perlu ditindaklanjuti lagi atau perlu dilanjutkan lagi. Dan apalagi dengan kasus daripada penodaan agama yang sudah dicabut, berarti sudah tidak ada kasus, clear. Mau kasus apa lagi? Siapa Panji Gumilang diduga mereka hanya dengan satu kasus penodaan agama, dan kasus penodaan agama sudah dicabut oleh mereka semua dari 3 orang ini, termasuk adalah dari Iksan Tanjung, termasuk adalah Ken Setiawan, termasuk adalah Ruslan Abdul Ghani, dan itu sudah dicabut. Nggak ada dong. Siapa yang suruh berperkara? Bingung dong. Itu kejaksaan mau ngusut apa? Semua yang ini bermasalah dicabut. Inilah yang menjadi perhatian masyarakat kepada institusi Polri, termasuk adalah yang di Bareskrim. Ini menjadi warning kepada pihak institusi Polri bahwa kasus ini bertele-tele, ya kan? Seharusnya saya Panji Gumilang sudah selesai keluar pada tanggal 1 atau 2 Oktober. Sampai detik ini belum keluar. Ini adalah ungkapan kekesalan daripada kita ya, Pak Arnold. Ya. Betul. Karena gini ya, sebetulnya inilah bagian daripada kita masyarakat ya. Masyarakat itu melihat institusi kepolisian ini kan cenderung ya naik turun. Ya. Anggaplah kalau kita bilang ini masalah tentang masalah tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian. Nah,
kepolisian seperti yang kita tahu 1 tahun yang lalu kepolisian terdegradasi turun hingga 48% ya, tingkat kepercayaan masyarakat. Nah, terus naik lagi. Apakah sekarang ini institusi kepolisian akan turun lagi? Ini sebetulnya menjadi satu tolak ukur juga untuk masyarakat tentang masalah institusi kepolisian. Ya, kalau benar-benar penilaiannya benar-benar wajar ya, penilaiannya benar-benar normal dan tidak titipan-titipan. Kasus itu kan waktu dengan adanya 48% itu kasus daripada Ferdy Sambo. Ya karena sedang waktu itu dirapatkan oleh Pak Jokowi di depan semua kepolisian yang hadir tuh, ya kan? Dan mereka semua dicuci itu sama Pak Jokowi, termasuk adalah Bapak Listio Sigit yang sebetulnya harusnya malu. Karena itu dia adalah pimpinannya, saudara. Bapak Listio Sigit itu adalah pimpinannya. Seharusnya dia malu. Tapi dia diam saja seolah-olah dia tidak sadar bahwa ini adalah kesalahan daripada pucuk pimpinan. Ya kan, ikan busuk dari kepala. Ikan busuk dari kepala, saudara. Ya kan, dan harus bertanggung jawab terhadap semua masalah yang ditimbulkan oleh institusi Polri. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.